bagaimana kita mulainya nanti ada itu ya, toleransi waktu. Berapa menit, Bu Ais? Biasanya, Bu, Ya. nanti kalau seumpamanya saya mau memperkenalkan, punten slide-nya ditampilkan ya, yang CP ya Bu ya. Oke, siap. Bu, Oke. Ya, yes, siap. iya oke sip. selamat bergabung Ibu Imas Mulia ya. Kita nanti mulai jam 11 lebih berapa, Bu? Lebih 5 aja Bu, 2 menit lagi. 2 menit lagi Ya. ya. Soalnya partisipannya juga udah lumayan banyak. Biasanya nanti nuntutan lah pada masuk. Soalnya kan yang jam 10 sampai jam 11 baru selesai. Ada Ibu Rita Nurunisa. Selamat bergabung Ibu Rita. Alhamdulillah. Terima kasih buat Siza. Alhamdulillah bisa ikut gabung. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Satu menit lagi ya Bu. Ya, siap. Ya. Khadijah, Ya, boleh dimulai Bu? siap. Sebentar. Bu Risa siap? Halo Bu Risa. Ya, insya Allah siap. Silakan Bu, mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita bisa bergabung di meeting room PCT Batch 6. Terima kasih kami ucapkan kepada partisipan yang sudah hadir. Alhamdulillah pada Ramadan. Halo Bu Ajija. Ya, suara saya muncul. Halo? Iya, ada. Ya, Alhamdulillah di Ramadan yang kedua ini mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah puasa sampai Dimulai aja Bu. Bu Ois, suara saya masuk? Halo Bu Ois? Bu Risa, suara saya masuk? Jelas sekali. Ya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada tujuan kita. Salam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini insya Allah rekan kami akan memaparkan tentang manajemen kelas ala Korea. Di sini saya selaku host Aziza Tasrifin, dan untuk moderator yaitu Ibu Ois Kurniati SH dari SMK Gema Nusantara. Untuk narasumber atau presenter yaitu Ibu Risa Fitria SPDI dari TK Negeri Pembina Subang. Bapak Ibu yang sudah bergabung, sekali lagi terima kasih terutama kepada Bapak Koordinator, Bapak dan Ibu Koordinator. Oke, di sini sebelum memaparkan tentang manajemen kelas ala Korea, terbayang nggak di benak kita Korea seperti apa? Yang selama ini kita tahu Korea itu
tentang drama Koreanya ataupun mukanya yang kinclong-kinclong dan lain sebagainya. Tentu penasaran ya seperti apa sih manajemen di kelas manajemen kelas ala Korea itu. Di mana Korea Selatan merupakan salah satu negara yang maju di Asia dengan sistem pendidikannya, sehingga negara tersebut sebagai negara yang memiliki sistem pendidikan yang terbaik. Wow, pasti Bapak dan Ibu penasaran ya. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk memimpin penyampaian materi ini. Silahkan kepada Ibu. Terima kasih Ibu Host, Ibu Ajijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah hadir di acara video conference kali ini yang mana mengangkat materi tentang manajemen kelas ala Korea. Ini merupakan materi yang menarik sekali ya Bapak Ibu, karena merupakan pengalaman dari Ibu Risa selama di Korea Selatan. Jadi tidak hanya hoax ataupun hanya sekedar materi saja, tapi memang ini sudah dipraktikkan di sana. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pemaparan materi, saya akan perkenalkan dulu tim kami. Yang pertama yaitu Bu Risa bisa ditampilkan slide-nya? Ya. Atau mau sama saya aja? Siap. Sebentar dulu ya, siap. Saya siap. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, tim kami. Yang pertama, presenter Ibu Risa Fitria SPDI. Beliau lahir di Subang tanggal 10 Juli 1983. Beliau merupakan guru di TK Negeri Pembina Kecamatan Subang. Dan aktivitas selama ini Bu Risa sebagai narasumber nasional TK dari 2016. Selain itu, guru inti PKP TK mulai dari tahun 2019. Seterusnya, beliau juga merupakan peserta Southcoast Snowed tahun 2019 dan Kepala Divisi Diklat Ikatan NSIN TK se-Indonesia. Luar biasa ya aktivitasnya, banyak sekali. Dan Bu Risa merupakan lulusan S1 PGTK STAI Sabili Bandung. Alamat rumah Ibu Risa di Cicadas Dangder Subang, sedangkan alamat sekolahnya di Perumna Subang. Nomor kontak dan WA-nya yaitu 08 522 07 1818. Berikutnya, yang bertindak sebagai moderator ya harusnya, itu saya sendiri, Ibu Elis Kurniati SH. Saya lahir di Subang 17 Agustus 1978. Barangkali paling tua di tim ini, tapi tidak mengapa, semangat selalu muda. Dan saya mengajar di SMK Gema Nusantara 1 Pabuaran. Saya lulusan S1 Ilmu Hukum di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Alamat sekolah dan alamat rumah di Pabuaran Subang. Nomor kontak dan WA saya di 087760773438. Selanjutnya, yang bertindak sebagai host yaitu Ibu Ajijah Tasripin SHMM. Bu Ajijah lahir di Subang 22 April 1982. Beliau merupakan Kepala TK Darus Syifa Compreng. Pendidikan beliau S2 Manajemen Pendidikan Jakarta dan alamat rumahnya di Compreng Subang. Kontak dan WA 082217406226. Nah, demikian perkenalan dari tim kami. Tapi sebelumnya saya akan memberikan rule atau aturan dari Pikon kali ini, yaitu yang pertama, ketika Ibu Risa memaparkan materi manajemen kelas ala Korea, silahkan semua partisipan untuk memute-kan mic-nya. Dan yang kedua, apabila sesi tanya jawab, silahkan tulis di room chat
pertanyaannya sesuai dengan materi yang disampaikan Bu Risa. Apabila di room chat pertanyaan sudah selesai, maka boleh nanti raise hand untuk bertanya secara langsung. Demikian pembukaan acara kali ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Risa sebagai pemateri untuk memaparkan materi manajemen kelas ala Korea. Silahkan Ibu Risa. Iya. Baik, terima kasih Ibu Eis dan Bu Aziza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi tim kompak. Selamat pagi Bapak dan Ibu instruktur yang sudah berkenan hadir. Selamat pagi juga untuk para sahabat dari Ikatan NSIN, para sahabat dari TK Sekabupaten Subang, dan beberapa ya para sahabat juga, Masya Allah di sini banyak ahli ternyata ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kalau di saya ini agak sedikit mendung ya. Kita hari ini memasuki hari kedua bulan Ramadan. Semoga saja kita diberi kekuatan, kita diberi kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa ini. Dan tentu saja semoga semua Bapak dan Ibu beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, Bapak Ibu, saya didampingi Spiderman, Masya Allah. Sakedapnya sayang, sakedap. Oke. Ya, oke. Ya, hapunten ya. Ya, pagi ini saya kembali akan sharing mengenai ilmu yang kami dapat ketika setahun yang lalu kami mengikuti short course di Seoul National University of Education. Jadi di sana kebetulan minggu kemarin kita membahas bagaimana PAUD secara keseluruhan dan sekaligus kita mengunjungi 2 sekolah di sana ya. Kali ini kita akan bersama-sama sebetulnya apa ya? Ini hanya berbagi pengalaman dan nantinya lebih tepatnya kita akan sharing bersama bagaimana pengkondisian atau manajemen kelas yang saya dapat di sana dengan pengkondisian kita di sekolah yang tentunya karakternya berbeda-beda sekali ya. Jangankan dengan karakter yang di Korea gitu. Kita di Indonesia pun tentu saja karakternya berbeda-beda. Masya Allah, 19 partisipan, saya semakin deg-degan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu semua, ini adalah judul yang sengaja kami pilih, yaitu mengenai manajemen kelas. Di sini ini merupakan adaptasi bagaimana manajemen kelas di sana dan tentu saja beberapa hal yang sudah beberapa teman-teman dan saya praktekkan di sekolah. Jadi nanti tentunya ada sedikit pengembangan ya. Jadi diadaptasi dari sana dan disesuaikan dengan karakter di kita. Di paparan kali ini saya hanya sedikit saja, 1 slide mengenai teori. Nah, di sini ada teori manajemen. Jadi apa itu manajemen? Ya, saya yakin Bapak dan Ibu semua lebih paham ya. Jadi manajemen itu proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi kita runut dulu manajemennya apa, kelasnya bagaimana. Kelas itu bisa dikatakan sebagai rombongan belajar atau ruangan kelas atau tingkat atau pelajaran. Kalau misalkan di TK, itu di TK bisa dikatakan tingkat ya, bisa. Karena ada kelompok A, kelompok B. Itu pembagiannya berdasarkan usia. Jadi usia 4-5 di kelompok A, usia 5-6 itu di kelompok B. Berbeda dengan jenjang lanjutannya, seperti misalkan SMP atau SMA itu ada misalkan kelas pelajaran apa. Jadi kalau misalkan sistem kelasnya ada yang moving class atau ada yang guru yang berpindah seperti itu. Kalau di TK itu
pada umumnya itu masih dengan sistem kelompok dan sentra. Jadi untuk Bapak dan Ibu dari TK mungkin itu lebih paham ya. Saya masuk ke sentra atau saya masih masuk ke kelompok. Adapun di TK Pembina sendiri itu kami tidak selamanya penganut kelompok, tidak selamanya penganut sentra. Jadi kita terkadang dalam tahun ajaran ini kita menggunakan sistem sentra. Terus tahun berikutnya kita menggunakan sistem kelompok. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke bagaimana manajemen di sana. Nah, di sini salah satu profesor atau istilahnya apa ya? Kalau di sana profesor dosen yang mengajar kami ketika kami kemarin short course itu, beliau memberi materi mengenai bagaimana ide pengelolaan kelas di sana. Kalau tidak salah beliau juga salah satu kepala sekolah di sana di sekitar Seoul itu ya. Nah, ide pengelolaan kelasnya itu terdiri dari classroom behavior chart atau grafik perilaku, terus sensory atau brain bricks, activity stick, dan special days ya. Nah, ini beberapa ada yang wah, ini saya sudah sepertinya. Nah, oke. Baik, kita lihat di sini. Kita persatu dulu ya, satu persatu dulu. Nah, ini tentang grafik perilaku. Classroom behavior chart. Artinya di dalam satu kelas itu kalau misalkan kelasnya apa ya, guru kelas, kalau untuk TK mungkinnya guru kelas, SD juga bisa guru kelas. Dalam satu kelas tersebut misalkan kita pencapaian perilaku yang akan kita capai untuk tema ini apa. Nah, nanti itu disesuaikan. Bu Risa, memotong punten. Iya. Untuk slide-nya ini ada permintaan bisa diperbesar nggak katanya, soalnya nggak terlalu jelas. Siap. Ya, makasih. Ya, jelas? Apakah sudah terlihat jelas? Oke, jelas. Ya, siap, jelas. Mohon. Oke, terima kasih. Ya, nah ini untuk di sana, jadi ada mereka itu mengkategorikannya ada beberapa kategori gitu ya. Kayak seperti ini, I'm being a role model ya. Saya menjadi panutan bagi orang lain. I'm being a role model to others. Nah, terus di bawahnya apa-apa-apa. I'm being kind and thoughtful. Saya bersikap baik dan bijaksana ya. Terus sampai ke itu. Nah, jadi di dalam satu kelas itu apa goalnya pada tema atau minggu pembelajaran pada saat itu. Nah, lalu berbeda lagi misalkan dengan selanjutnya ada tentang ini pencapaian anak-anak semuanya, misalkan outstanding, wah luar biasa ini semuanya satu kelas ini. Terus great job sampai bagaimana parent context. Jadi kontak orang tua apakah diperlukan. Nah, ini siapa yang mengisinya gitu. Dan itu kan ada beberapa, itu ada semacam klip ya. Dan itu anak yang merasa dia sudah mencapai kategori itu, dia menempel klip tersebut di sana. Lalu bagaimana dengan kita? Bapak dan Ibu bisa melihat tampilan saya. Ini saya tidak membawa yang dari sekolah karena tidak keburu ya. Jadi ini saya bikin cara sederhana seperti ini. Maaf Bu Ajiji, apakah ini terlihat? Saya memegang sesuatu? Atau saya akhiri dulu ininya ya. Jadi biar kita sebenarnya mau pindah-pindah gitu. Sebentar, oke. Nah, ini ya terlihat Bu. Terlihat. Jadi sudah saya terlihat, tidak harus mengakhiri slide ya. Tapi memang lebih bagusnya slide-nya mungkin di ini dulu, close dulu. Soalnya memang bagian atasnya aja yang nampak. Siap. Nah, ya. Nah, di sini ini contoh sederhana sekali. Nanti Bapak dan Ibu di TK atau di jenjang lain itu bisa mengembangkan dari grafik perilaku tersebut ya. Misalkan ini, aku hari ini. Jadi di sini saya memasang emoticon. Pertama ini bisa dikatakan kecewa atau marah ya. Terus yang kedua dia
smile, bahagia, senang. Yang ketiga sad atau menangis, ya. Nah, kami itu ketika menerapkan ini di kelas, awal-awal kita memang wajib ya, kita harus ketika kita memperkenalkan ini, kita harus memberitahu bagaimana aturan mainnya. Jadi di sini ini ada jepitan jemuran. Jadi nanti jumlah jepitan ini harus sama dengan jumlah anak di kelas tersebut. Ya, tapi tidak usah diberi nama, tidak usah. Ya. Nah, nanti ketika pembelajaran terakhir atau setelah kegiatan bermain dan sebelum pulang atau setelah penutupan bisa juga, nanti anak-anak biasanya kalau kami itu sebelum pulang mengambil satu jepitan dan dia mengekspresikan bagaimana dia hari itu. Apakah dia menyenangi pembelajaran hari ini, berarti dia menjepit jepitannya di smile penuh. Apakah dia kecewa karena dia misalkan tidak suka belajar hari ini atau dia ada problem dengan temannya, dia bebas menyimpan ini di sini. Atau dia sedih, tadi dia menangis karena dia bagaimana. Nah, jadi di sini. Nah, ini adalah contoh grafik perilaku. Kenapa saya hanya menggambarkan emoticon? Karena ini kalau emoticon itu lebih universal, bisa dipahami oleh semua anak, entah itu yang sudah jago baca atau yang masih belajar membaca, ya. Nah, di sini. Nah, kenapa pada awalnya itu kami awal hari-hari pertama itu pada umumnya anak akan sama jawabannya. Jadi kalau misalkan 1 orang, 2 orang dia menempel jepitannya di smile, itu teman-teman yang lainnya ikutan di sana. Tapi kita sampaikan lagi itu bebas. Nanti ibu guru juga tidak akan, kamu kenapa? Jadi tidak akan menyalahkan, dan itu kita tidak boleh menyalahkan. Kenapa anak ini menempelnya dirasa kecewa, dirasa menangis, atau di emotikon marah gitu? Tidak apa-apa gitu. Akhirnya lama-kelamaan karena memang sudah terbiasa, yang tadinya bergerombol satu di grafik yang menyenangkan, lama-lama mulai variatif. Oh, berarti kita selain kita memberi kebebasan anak untuk mengemukakan pendapat, juga itu bisa jadi penilaian buat kita. Artinya ketika misalkan ada anak yang merasa kecewa pada hari itu, kita bisa bertanya, ada apa dengan pembelajaran kita pada hari itu, ya. Jadi ini bisa mungkin ya untuk ibu dan bapak guru jenjang lain, ini bisa juga nanti diterapkan grafik perilaku ini. Oke, saya lanjut lagi ke PowerPoint. Selanjutnya, ada sensory atau brain bricks. Jadi nanti ketika anak-anak misalkan ada kegiatan ibu dan bapak mau mengenalkan tema apa, tujuan yang akan dicapainya bagaimana, itu bisa dikolaborasi dengan lagu-lagu yang kita cari, ya. Nah, seperti ini saya mencontohkan ini lagu dari Nusa, Cintai Ayah dan Ibu. Ini perlu saya coba di setel. Hai guys, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Ya, seperti itu ya, semacam itu. Apakah terdengar Bapak dan Ibu? Ibu host dan Ibu moderator suaranya? Iya, ya. Sudah terdengar jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini sensory brain bricks. Ini ada lagu anak, Papisang-Papisang. Kalau di daerah Jawa Barat atau guru TK ini sepertinya bukan sesuatu hal yang enak ya, yang aneh. Jadi bisa kita mengenalkan juga muatan lokal, yaitu tentang bahasa Sunda. Ini gerakannya ketika nyanyi. Jadi begini ya. Saya maaf sambil nyanyi. Papisang. Jadi satu anak bisa dalam satu tim itu bisa 2 sampai 3 anak, atau kita bisa klasikal membentuk lingkaran ya. Nah, jadi tangannya seperti ini ya. Mohon izin saya praktek ya Bapak dan Ibu. Papisang, papisang, sabulu-bulu pasang, sapasang api,
jang atang atang atang, jang iting iting itung, adu dengklak, eleketek janggot embe. Jadi pas eleketek janggot embenya, dagu ininya temannya itu di apa ya? Istilahnya di eleketeknya diilikitik apa ya? Nah, seperti itu ya, kurang lebih. Nah, itu biasanya ketika anak-anak sudah mulai, aduh ini ngapain sih gitu ya, atau misalkan menunggu temannya yang sedang berkegiatan, itu bisa ya. Jadi sekalian kita menambah motivasi anak juga, itu bisa kita memberi muatan lokal mengenai adat istiadat atau bahasa daerah setempat ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada freeze dance ya. Mohon izin saya praktek. Aduh, ini sebenarnya banyak praktek, jadi Bapak dan Ibu bisa ikut praktek juga ya. Oke. Let's play the party freeze game. Now remember, when I say freeze, freeze. And when I say dance, dance. Dancing, dancing all around. Mohon izin Bu Risa, motong suaranya nggak masuk ya. Dancing Suaranya any way you please. dan suara musiknya kah? When I say Suaranya belum muncul. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Suaranya Bu Ais, suara musiknya terdengar tidak Bu Ais? Cek. Tidak, Bu, Oh. tidak kedengaran. Kenapa ya? Tidak Ya, terdengar. tidak kedengaran. Oh, mohon maaf ya. Jadi barusan anggap saja saya sedang pantomim. Ya, oke. Jadi barusan lagunya dancing, dancing, dancing. Jadi semuanya joget bebas. Jadi biarkan anak bereksplorasi, mengeksplor bagaimana gerakan yang dia sukai, ya, yang dia inginkan. Nah, ketika dia mendengar freeze, jadi lagi apapun, misalkan lagi begini, dia harus diam dulu. Ya, nanti ketika ada hopping, nah baru kita lanjutkan lagi. Jadi lagunya seperti itu. Nanti spesial untuk Bapak dan Ibu partisipan yang mau PowerPoint ini, boleh japri ke WA saya ya. Oke, selanjutnya tadi mengenai manajemen kelas yang kita adaptasi dari Korea sana. Nah, ini ada activity stick ya, stick kegiatan ya. Nah, stick kegiatan ini berisi kegiatan yang bisa dilakukan anak. Nah, ini lebih bagus lagi kalau misalkan Bapak dan Ibu menyesuaikan dengan KD atau indikator perkembangan. Ya, misalkan ini saya mengambil untuk TK ya, untuk PAUD ya. Usia ini bisa usia 45 juga bisa ya. Oke, saya mau minta kerelaan dari 2 orang responden. Ya, silahkan siapa Bu Eis yang boleh memilih warna apa? Ini saya sudah menyediakan banyak sekali. Ya, silahkan. Barangkali Ibu Ai atau Bu Wahyu, mangga. Silahkan. Warna pink. Siapa? Warna pink katanya, Bu. Oke, warna pink. Saya tidak tahu ya ini apa tulisannya. Warna pink. Satu lagi. Jadi 2 Satu orang. lagi, silakan Ibu. Warna hijau. Oke. Hijau. Warna hijau ya. Oke. Saya ambil secara acak warna pink dan warna hijau. Nah, di bawah stick ini itu ada kegiatan yang nantinya menjadi petunjuk yang harus dikerjakan oleh anak ya. Nah, ini meniru robot berjalan yang warna pink itu. Jadi anak yang memilih stick ini, dia di depan teman-temannya itu melaksanakan kegiatan yang ada tertulis di stick ini. Ya, jadi seperti ini, meniru robot berjalan. Jadi anak tersebut harus meniru bagaimana robot berjalan. Jadi selain dia motorik kasarnya terkembangkan, juga diharapkan ini bisa menstimulus bagaimana anak tersebut berani dan percaya diri tampil di depan teman-temannya. Selain itu juga anak tersebut kan nantinya dia akan mengingat-ingat,
ini robot kalau berjalan seperti apa ya, dan akhirnya nanti bisa meniru bagaimana robot tersebut berjalan. Oke, yang hijau ini ada tebak 5 hewan yang berkaki 4. Nah, ayo apa aja misalkan ya. Nah, kucing, bapaknya kucing, ibunya kucing, anaknya kucing misalkan ya. Pokoknya kaki 4 bebas gitu ya. Kita jangan nah bisa saja, oh bisa seperti itu. Nah, itu keluarga kucing. Sekarang keluarga mana lagi? Nah, seperti itu ya. Jadi di sini stick ini kalau misalkan Bapak dan Ibu guru TK mau menyesuaikan dengan tema pembelajaran pada saat itu, bagus. Jadi ketika nanti temanya berganti, silahkan ganti juga kegiatannya. Kalau misalkan ketika Bu, saya mau menyeluruh saja, boleh, bebas. Kalau mau dicoba ya. Kalau saya di sini ini dibikinnya itu menyeluruh. Jadi tidak terbatas tema gitu ya, agar bisa dipakai lagi gitu selanjutnya. Dan ini diusahakan ini terdiri dari 6 bidang pengembangan. Dari mulai nilai agama moral sampai nanti seni ini diusahakan ada di sini ya. Jadi ini banyak sekali. Nanti anak-anak bebas mau dia mengambil 1 dulu atau mau 2, silahkan. Tapi jangan terlalu banyak dalam satu anak itu. Nanti dia bisa mendominasi yang lain. Lalu bagaimana dengan jenjang ibu bapak guru di sekolah lanjutan? Itu mungkin bisa saja ya Bu Ais ya. Bu Ais kan ibu guru di SMA, nanti disesuaikan dengan materi mata pelajaran yang Bu Ais itu bawakan, misalkan tentang apa gitu ya. Nah, jadi melalui kegiatan ini itu yang saya rasa itu anak-anak sangat suka ya, sampai rebutan. Apakah alat ini mahal? Nah, karena saya ini kebetulan beli, jadi saya usahakan yang berwarna-warni. Aduh Bu, saya nggak ada dana. Nah, Ibu bisa saja, mohon maaf ya Bu ya, kalau di kami itu istilahnya guru TK itu apa ya, berani apa ya. Jadi jangankan ini, kalau misalkan saya aja ke hajatan ngelihat kue yang pakai piring gini, di dalam hati teh, aduh itu kalau bersih ya sayang. Nah, kalau ada yang bersih kadang-kadang, wah ini bisa diambil nih buat media gitu ya. Nah seperti itu. Termasuk ini es krim, bisa kan misalkan anak-anak atau anak kita makan es krim, kita bersihkan, kita keringkan, seperti itu ya. Jadi memanfaatkan barang bekas yang masih layak dipakai, seperti itu ya. Oke. Next, nah ini ada special days atau event. Di sini mereka itu ada di mana, kalau kita nanti menyesuaikan ya Bapak dan Ibu, ada di mana satu hari itu kostum day. Jadi anak-anak pada hari itu dia memakai kostum nenek sihir, kostum super power ya, misalkan superhero yang dia sukai atau kostum apapun gitu. Jadi dalam satu hari anak ke sekolah memakai kostum. Terus ada piyama ya, hari piyama. Jadi memakai baju tidur ke sekolahnya. Terus ada baju pantai. Nah, apakah kita memungkinkan? Nah, balik lagi, kita adaptasikan lagi dengan budaya kita. Kita adaptasikan lagi dengan program-program sekolah kita ya. Nah, di sini ini ada yang lucu nih. White hairdo day. Jadi jadi apa ya? Kalau anak laki-laki mungkinnya pakai biar rambutnya bagus gitu ya. Pakai apa ya istilahnya ya? Namanya Bu Ajijah kan anak laki-laki tuh, Bu Ajijah pakai apa sih, minyak apa gitu. Nah, seperti itu ya. Terus ini I dress myself today. Jadi dia bisa memakai bajunya sendiri pada hari itu. Bagaimanapun bentuknya dihargai, seperti itu ya mereka. Atau misalkan kita sesuaikan, kalau hari Kartini misalkan ya, anak-anak ke sekolahnya memakai kostum daerah atau bagaimana ya. Nah, nanti untuk special days ini tentunya balik lagi, kita sesuaikan lagi dengan program-program atau budaya di kita ya. Nah, ini balik lagi ke manajemen kelas. Bapak dan Ibu, ketika kita, apalagi yang sudah lama mengajar ya, ketika kita mengalami kelas yang beribut, berantakan, berantem sana sini gitu,
Apakah Bapak Ibu, apakah merasakan seperti itu atau hanya saya saja? Atau semuanya Merasakan. oh iya, atau semuanya kelasnya baik-baik saja gitu ya? Kalau kalau saya itu ada di mana saatnya dalam 1 tahun atau 1 semester itu ada hari di mana semuanya itu uncontrol gitu ya, susah dikontrol gitu. Jadi kelasnya ribut. Yang biasanya anaknya patuh atau bagaimana pada saat itu bisa saja gitu ya berulah atau bagaimana ya. Nah, ini bagaimana caranya ketika kelas yang kita hadapi itu ribut. Nah, biasanya kita aduh pusing Bapak dan Ibu, udah mah administrasi numpuk, tugas online banyak gitu ya, tugas kuliah banyak, ditambah lagi kelasnya berisik, nah, pusing. Sampai kita marah, tantrum, anak-anak atau gimana gitu ya. Nah, lalu lebih parahnya lagi sampai kita pingsan di kelas. Wah, semoga saja itu tidak terjadi dengan kita ya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak mengalami pusing, terus marah, kitanya tantrum sampai mengakibatkan pingsan gitu ya. Ini beberapa tips yang bisa kita adaptasi juga. Pertama, ini kita mencari attending atau mencari perhatian anak-anak yang sedang ribut itu dengan menggunakan alat. Nah, di sini dengan meniupkan bubbles ya. Kalau misalkan biasanya itu bisa kita membuatnya itu dari cairan sabun terus kita tiupkan. Jadi ibu dan bapak bisa dibayangkan ketika anak-anak yang satu ini jambak sini, yang satu lagi ada di atas meja. Ibu dengan tenangnya, tidak teriak-teriak ya, dengan tenangnya ke depan kelas, lalu gaya putri yang cantik tiup. Anak-anak, saya yakin itu ada anak yang naik, ada anak yang lagi kayang misalkan ya, langsung otomatis melihat ibu. Dalam hatinya, si ibu punya apa itu ya? Nah, jadi itu bisa menarik perhatian ya, minimal anak-anak melihat ke ibu. Nah, ibu tidak usah banyak berbicara, cukup tiup saja, pelan-pelan saja. Nah, itu silahkan dicoba ya. Terus quiet spray dan rain stick. Oke. Nah, quiet spray. Nah, ini saya berarti tahun kemarin ya sudah 2 kelas ini memakai quiet spray ini. Apa yang terjadi? Quiet spray itu jadi kalau saya istilahnya karena memakai barang seadanya, kebetulan yang di sekolah tidak dibawa ya. Ini contoh yang buat nyetrika di rumah. Nah, di sekolah juga saya pakai yang ini. Cuma kalau di sekolah ininya ditulis. Nah, quiet spray di sininya itu ditulis, terus ada hiasan-hiasan. Terus lebih kreatifnya lagi kalau Bapak dan Ibu bisa di dalam botolnya itu seperti itu ya, dimasukkan benda yang menarik gitu. Nah, ini nanti bagaimana gitu ya? Bagaimana cara memakainya? Nanti ketika anak-anak ribut, nah saya gaya putri yang datang. Saya suka diam di depan, lalu saya semprotkan ke atas ini, semprotan ini. Apakah ini memakai cairan yang berbahaya? Tidak. Usahakan ini memakai air biasa, ya, yang bersih tentu saja. Nah, terus bagaimana kalau saya biar kan di kelas itu ada kipas ya. Nah, biar agak mengundang aroma, terus merangsang sensorik hidungnya juga. Jadi saya memakai cairan setrikaan, tapi hanya sedikit saja kalau yang di kelas. Jadi saya semprotkan, anak-anak kan otomatis bau naon ya gitu ya, bau apa ini, wangi sekali gitu kan. Dia otomatis akan melirik ke kita. Wah, jangan-jangan Bu Risa barusan baru mandi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak langsung tertarik ke kita, dan itu kita beri penjelasan dari awal. Ketika ibu guru menyemprotkan ini, itu silahkan misalkan kakak-kakak semua, ananda semua silahkan duduk, kita melingkar di karpet. Nah, seperti itu. Jadi anak yang sudah tahu biasanya ketika saya menyemprotkan ini, dia langsung duduk. Tapi kekurangannya ada kalanya ketika anak-anak itu lagi tidak mau pakai ini, juga tidak mau, malah Bu lagi dong semprot lagi Bu biar wangi. Nah, ada kalanya seperti itu. Jadi kayak yang kalau Sunda mah ngalelewe mungkin ya, apa ya,
mencemooh gitu ya. Nah, lalu saya bilang, apa kesepakatannya? Kalau misalkan Bu Guru menyemprot ini, berarti apa kesepakatannya? Oh iya, saya lupa. Jadi kita ingatkan lagi. Jangan bosan-bosan untuk mengingatkan anak ya. Nah, selanjutnya rain stick. Rain stick ini itu bisa dibuat dari bekas gulungan tisu atau bisa dibuat dari botol plastik bekas. Di dalamnya bisa diisi oleh jagung kering atau apapun gitu ya. Nanti ketika ibu-ibu melihat kelas berisik, ibu dan bapak melihat kelas berisik, ibu bunyikan saja cek 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 gitu ya. Otomatis anak-anak melihat, oh itu tandanya berarti harus bagaimana gitu ya. Nah, itu yang menggunakan alat. Nah, sekarang yang menggunakan kata-kata. Nah, seperti ini. Ini yang biasa saya lakukan di kelas. Misalkan begini, kalau misalkan anak-anak lagi ngobrol anteng, saya duduk aja di depan. Saya sambil gini, pasang matanya. Langsung anak-anak jawab, langsung mendekat ke saya. Karena kalau saya udah ngomong gitu, dia langsung tahu jawabannya. Pasang matanya, ting tong. Pasang telinganya, oe oe. Tutup mulutmu, lihat ke ibu guru, ya 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 ya. Nah, kalau ada bapak-bapak di sini, maaf ya, kayak iklan KB sepertinya. Mohon maaf. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita bilang pasang matamu, nah jadi langsung itu anak-anak kalau kita bilang itu dia tahu, oh dia Bu Guru nih minta perhatian. Nah, seperti itu. Atau yang kedua, ini ada pelankan suaramu. Berisik, kelas berisik ya. Ada yang jerit-jerit, ada yang nangis. Ibu Guru hanya datang ke depan. Terus Ibu Guru bilang, berbicara tapi jangan ada suaranya. Gini aja, anak-anak itu langsung biasanya gini. Nah, biasanya ada satu anak misalkan yang pertama ngeh, lihat, Bu Risa ngomong apa itu barusan, gak kedengeran. Saya tetap aja, padahal saya berbicara sengaja, tidak ada suara malah ya. Jadi anak-anaknya kan berusaha apa sih? Jadi langsung pada ingin tahu gitu ya, langsung duduk. Bu Risa barusan ngomong apa? Iya, saking capeknya Bu Risa sampai bingung ini suaranya misalkan. Coba sekarang konsentrasi, tebak. Nah, jadi akhirnya kan ke arah sana ya. Jadi ini dengan memelankan suara. Terus yang ketiga, nah ini biasanya kalau kesukaan biasanya ini paling diminati oleh anak kelompok A atau anak usia 4-5 tahun ya. Jadi pura-pura kita ini aja gitu. Ibu guru akan menutup mata. Jadi nanti pas hitungan ketiga semuanya sudah rapi ya duduknya. Siap ya Bu. Misalkan 1, 2. Kita sengaja diam dulu biar penasaran anak-anak teh. 3. Nah, pas dibuka kan. Padahal itu cara kita memerintah anak biar anak perhatian lagi fokus ke kita ya. Nah, ini dengan using words atau kata-kata. Nah, ini using callback. Jadi bersahutan. Kalau misalkan biasanya hi, hello gitu ya. Hi, hello, hello. Kita ganti. Kita variasikan. Hi, fokus gitu. Hi, fokus gitu. Atau misalkan ini gayanya Paru di P4TK TKPLB ya. Hai, ha gitu. Kalau misalkan kita panggilnya hai, itu udah tahu aja kodenya anak-anak. Kalau misalkan 2 kali berarti jawabnya 2 kali. Hai, ha. Saya malah suka sengaja dia mainin. Hai. Ya, capek dong. Saya huha katanya begitu ya. Terus kalau gini, are you ready kids? Nah, ini bisa anak-anak jawaban yes atau ai kapten atau sampurasun rampes. Nah, ini yang unik nih di TK Pembina di saya. Kami itu kebetulan motonya itu cerdas, ceria, berakhlak mulia ya. Jadi setiap Bapak dan Ibu nanti kalau misalkan berkunjung ke sekolah saya itu bertemu dengan anak ya. Misalkan begini, nadanya saja TK Pembina, itu anak langsung Bu, lagi apapun langsung begini. Cerdas, ceria, berakhlak mulia. Yes. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bisa kita menyisipkan moto sekolah juga atau nanti bisa Bapak dan Ibu dikreasikan lagi ya. Nah, kalau ini Guru Indonesia, agen perubahan. Jadi using callback. Jadi bagaimana kita ketika kita menstimulus dengan satu kata, anak serempak menjawabnya. Ya, oke. Selanjutnya, apakah saya ini masih lama ini? Ya Allah, using visual. Sedikit lagi. Using visual. Jadi ketika anak ini kita
lihat tampilkan gambar. Ini bisa di print atau bagaimana Bapak dan Ibu berkreasi ya. Kalau misalkan ini lihat di sini berarti anak-anak itu melakukan apa yang dilakukan oleh gambar. Kalau Bapak dan Ibu memperlihatkan gambar yang sedang duduk misalkan ya atau yang sedang berdiri tegak, itu tinggal lihatkan saja gambarnya ya. Oke. Using teknologi ini sebenarnya di sini kita bisa di HP Bapak dan Ibu, nanti misalkan ada suara harimau yang mengamuk atau apa-apa, jadi ketika anak-anak ribut, kita setel aja suara tersebut, kan otomatis anak-anak jadi teralihkan ya, perhatiannya jadi melihat ke kita ya. Oke, nah ini nafas burung hantu. Nafas burung hantu ini biasanya kalau misalkan saya sudah capek anak-anak ya berkegiatan atau baru selesai main kegiatan di luar ruangan. Nah, ini ada nafas burung hantu. Jadi kita semacam kegiatan pendinginan. Tangannya misalkan bisa saja nanti dikreasikan ya. Tangan kanannya di pundak sebelah kiri. Jadi kalau misalnya saya gini, nafas burung hantu, siap. Oke, Bu, gitu ya. Jadi tarik napas panjang, tahan, lalu tiup tangan yang ada di pundak. Boleh Bu sambil ikutan juga boleh. Tarik nafas, tiup lagi. Ini kita berusaha menstabilkan emosi anak, terus mengajak anak sebentar untuk beristirahat dulu gitu ya. Jadi ini nafas burung hantu. Saya juga nggak tahu kenapa idenya jadi burung hantu waktu itu ya. Nah, kalau ini tepuk Jepang. Tepuk Jepang ini saya dapat sharing dari teman waktu itu dari Bandung kalau tidak salah ya. Tepuk Jepang. Jadi alhamdulillah azan. Do do re re do do mi mi. Jadi ini macam-macam lah. Saya yakin ibu guru TK itu lebih kreatif dari saya ya. Dan terakhir ini ada menyanyi A sampai Z dan tanpa suara ketika huruf tertentu. Kami itu anak-anak kelas A, sekarang saya pegang kelas A. Nah, di sana itu kan ada beberapa anak yang kurang hafal huruf A sampai Z. Jadi kita nyanyi, tapi kesepakatan. Setiap anak-anak mendengar huruf K, jadi suaranya diganti sama misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Nah, jadi selain melatih konsentrasi anak, juga anak, wah ini K kapan ya? K kapan ya? Jadi kalau ada anak yang kurang hafal, dia nanya, kapan aku harus berhenti? Kapan aku harus berhenti? Nah, seperti itu ya. Jadi itu nanti silahkan dikreasikan saja dan kamsahamnida. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eis. Mungkin itu sedikit sharing mengenai bagaimana manajemen kelas yang diadaptasi dari sana dan itu disesuaikan dengan kondisi dan saya sudah melakukannya di kelas dan disesuaikan dengan kondisi kelas saya, disesuaikan dengan kondisi budaya di kami. Ya, sekian. Terima kasih. Silakan Bu Eis. Ya, terima kasih Bu Risa. Paparannya sangat jelas sekali sehingga kita tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan jam 11:50, tetapi masih ada sisa waktu untuk sesi tanya jawab. Barangkali jadi silahkan barangkali kalau di room chat belum ada pertanyaan, tetapi barangkali nanti bisa yang mau bertanya raise hand atau menyalakan mic-nya untuk bertanya langsung kepada Ibu Risa. Tetapi Bu Risa sebelum ada pertanyaan, saya akan bertanya dulu ya Bu ya. Ini manajemen kelasnya sangat menarik sekali, terutama untuk diaplikasikan di PAUD ataupun di TK. Nah, manajemen kelas ini cocok tidak sebetulnya kalau seumpamanya diterapkan di SD, di SMP, di SMA atau SMK gitu. Kalau di SMK kan seperti di sekolah saya ya, kadang anak itu tenang, anteng gitu. Tapi anteng pas dilihat lagi tidur gitu. Nah, itu gimana Bu Risa? Apa bisa diterapkan di jenjang sekolah yang lain yang seperti itu, Bu? Iya, terima kasih Bu Ais. Menarik sekali ya. Ini tantangan juga bagi saya pribadi gitu ya. Terutama nanti saya sendiri, saya secara pribadi itu kurang tahu bagaimana karakter secara psikolog usia apalagi SMA gitu ya, seperti bagaimana. Nah, nanti beberapa item nanti silahkan Bapak dan Ibu, Bu Eis juga silahkan nanti kreasikan saja, itu disesuaikan dengan kondisi
karakteristik anak usia tersebut. Misalkan yang tadi semacam stick kegiatan ini ya, stick activity ini, itu nanti kan kalau tadi saya hanya menampilkan KD-KD atau indikator-indikator yang ada dalam pembelajaran anak usia kelompok A dan kelompok B, artinya usia 4, 5, 5, 6 tahun. Nah, nanti silahkan ini sesuaikan misalkan dengan indikator atau KD-KD yang mata pelajaran Bu Eis. Terus seperti tadi misalkan apakah bisa memungkinkan yang using tool misalkan ketika kelas berisik, itu silahkan bebas, boleh-boleh saja Bu Eis misalkan bawa priwit ya misalkan ke kelas prit gitu kan, anak-anak kan jadi melihat gitu ya, itu silahkan. Jadi boleh dikreasikan sebebas-bebasnya, disesuaikan dengan sekolahnya ya. Ya, terima kasih Bu Risa. Ini ada pertanyaan dari Ibu Widya Stuti di room chat. Bun, berarti untuk yang grafik perilaku, kita tidak perlu tahu siapa-siapa yang lagi bad mood or good mood. Sebab penjepitnya kan nggak dikasih nama. Itu gimana Bu Risa? Iya. Yang tadi yang jepitan itu nanti yang bergerombol, per awalnya bergerombol. Ini ya, oke. Nanti berikutnya itu kan gimana? Ya, ya betul yang itu. Ya. Silakan. Terima kasih Bu Widya Stuti ya. Bu Widya, terima kasih. Jadi begini ya, sebenarnya ini tidak ada patokan apakah si penjepitnya diberi nama atau tidak ya. Kalau saya tidak diberi nama. Alasannya bagaimana? Alasannya yaitu tadi, ketika hari pertama itu semuanya berbondong-bondong ke baik semua. Ya, nah ketika saya bilang kalau misalkan sedih atau marah silahkan saja bebas gitu ya, dan ibu guru kan tidak akan memarahi, tidak akan apa gitu ya, itu baru anak-anak mulai variatif, ada di mana-mana gitu ya. Nah kembali lagi, apakah bisa dikasih nama? Silahkan bebas. Kalau saya kebetulan memang muridnya itu tidak jauh dari 16 sampai 20 gitu ya, jadi ketika anak pulang otomatis sepintas sih terlihat gitu ya bahwa oh dia ngisinya di sana gitu ya, dia di sana gitu ya, kan mata guru itu ada di mana-mana gitu ya, jadi oh tahu gitu ya, sepintas seperti itu gitu ya. Tapi ketika misalkan bapak dan ibu guru mau memberi nama, silahkan, boleh, misalkan di sini namanya siapa, di sini silahkan. Jadi memang itu feedback juga ke kita gitu ya, bagaimana pembelajaran kita. Terus kita misalkan anak tersebut sedih nih, kita harus tahu nih penyebabnya apa. Bisa seperti itu ide yang bagus Bu ya. Jadi silahkan bebas, disesuaikan dengan alasan terkuat ibu, disesuaikan dengan kondisi kelas ibu juga ya. Begitu barangkali ya. Cukup. Terima kasih Ibu Risa. Demikian Ibu Widya Stuti, barangkali sudah cukup jelas ya jawaban dari Ibu Risa. Mangga silahkan bagi yang mau bertanya, bisa dinyalakan mic-nya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Silahkan. Halo Bu Ois. Ya. Ada yang melambaikan tangan itu Bu Eet Rohayati, barangkali mau nanya dengan atas nama Esa Jule ya. Iya. Mangga itu aja Bu, dinyalakan aja Ibu host ininya, mic-nya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Halo Bunda. Iya Ibu, dengan Ibu siapa? Bu Triana. Halo. Bun. Iya. Dari Ibu Eka nih Bun, Ibu Eka. Ibu Eka, dari mana Bu Eka? Terima kasih sudah berkenan hadir. Dari TK. Ini saya dari TK Asep Perdana 2 Kabupaten Nagan Raya. Dari Aceh Nagan Raya. Masya Allah, dari Aceh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Eka sudah berkenan hadir. Iya Bu Eka, silahkan. Seperti ini Bun, saya sedikit ada kendala, itu masalah pengelolaan kelas, di mana ruang belajar kami itu memang sangat sempit. Gitu. Sementara murid saya ada 38. Seperti itu. Jadi terbagi 2 kelas, itu di kelompok B usia anak 5 sampai 6 tahun, di kelompok A-nya itu usia 3,5 sampai 4 tahun seperti itu Bun. Cuman selama ini mungkin
pengelola kelas saya itu mungkin kurang efektif menurut penilaian pribadi saya kan, tapi itu semua kendala karena ruangannya yang sempit menurut saya, Bun. Itu bagaimana, Bun, biar lebih ceria? Mungkin di tahun ajaran baru ini mungkin saya bisa memperbaikinya di selama puasa ini, kondisi yang sepi ini kan. Saya setting bagaimana nanti di ajaran baru biar lebih menarik lagi gitu di masyarakat. Berhubung memang wilayah saya ini wilayah kampung gitu, Bun. Itu, Bun. Terima kasih, Bun. Mohon pencerahannya, Bun. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Eka dari Aceh. Masya Allah. Saya merinding ini. Ya Allah, Ibu dari Aceh. Masya Allah. Alhamdulillah ya, Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Sebelumnya ini sebenarnya Bu Eis di sini yang hadir itu Iya. banyak, itu guru saya. Itu mangga sebelum saya nantinya kita kerucutkan, kita sharing saja ya. Ini silahkan nanti teman-teman dari lain mungkin ada Bu Marta Omol, Bu Marta ini dari Sulawesi ya Bu Marta ya. Terus ada Teh Sarah, Masya Allah. Ya silahkan mau sharing bagaimana ketika Bu Eka tadi permasalahannya ruangan kelasnya itu kecil tapi muridnya subhanallah banyak sekali. Itu silahkan siapa yang mau sharing Bapak dan Ibu bagaimana pengalamannya? Iya, Bu Eet mau sharing untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Eka? Bertanya, Bun. Oh, bertanya. Bagaimana Bu Eis, bertanya atau dipending dulu atau bagaimana? Dipending dulu ya Bu, jawab dulu yang Bu Eka yang dari Aceh. Sebentar ya. Sebentar ya Bu Bu Eet, ditunggu Mohon dulu maaf sebentar. ya, mohon Ya, maaf Bu Eet. ya. Ya, baik Bu. Biar bergiliran seperti itu. Iya, Enggak, baik. jawab dulu yang Bu Eka. Ya, terima kasih Bu Ais ya. Bu Eka itu Masya Allah keren sekali itu ya. Sampai muridnya banyak sementara kelasnya itu misalkan sempit. Itu sebenarnya ya ketika apalagi yang saya rasa ya sama saya juga di kampung gitu ya Bu. Ketika misalkan kita memiliki amanah banyak anak terus ruangannya sempit itu. Iya, saya juga, Bun. Iya. Marta. Oh iya Bu Marta, Masya Allah Bu Marta itu dari Sulawesi Tenggara atau Utara ya? Iya, Bu Marta itu dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Itu Masya Allah dari perbatasan itu. Iya. Ya, Masya Allah. Terima Iya. kasih ya Bu Marta. Iya. Nah, permasalahannya Iya, misalkan sama-sama. iya, permasalahannya misalkan sama gitu ya. Ketika kita menghadapi permasalahan seperti itu bagaimana caranya? Pertama, Ibu harus bersyukur apalagi kita yang tinggal. Saya pun sama tinggal di kampung ya. Jadi, kita pergunakan lingkungan kita untuk menjadi kelas kita. Kelas itu bukan berarti ini ruangan ini adalah kelas, bukan berarti itu saja. Kelas itu lebih luas. Kita bisa ajak anak untuk belajar di luar, ya, misalkan belajar langsung ke perkebunan, belajar langsung ke sawah, di halaman juga bisa. Lalu seperti apa kegiatannya? Nah, nanti tentu saja diharapkan itu kegiatan antara kelompok A dan kelompok B itu kita usahakan jangan sama. Karena apa? Capaian perkembangan antara usia kelompok A dan kelompok B itu berbeda. Jadi kalau misalkan kelas B ikut ke capaian kelompok kelas A itu kasihan ya. Karena dia harus turun tingkatannya ya, kemampuannya. Kalau misalkan kelas A yang ikut ke kelas B kasihan juga. Itu ada sedikit apa ya, semacam pemaksaan karena tidak sesuai dengan karakter pada usia itu. Nah, bagaimana mensiasatinya? Nah, ini kita ajak anak-anak kita belajar langsung ke alam, belajar langsung di luar. Kelasnya tidak terbatas hanya di ruangan saja. Nah, itu kalau misalkan situasi atau cuaca memungkinkan. Lalu bagaimana kalau misalkan tidak memungkinkan? Nah, ini yang menjadi permasalahan ya. Misalkan ketika hujan terus, misalkan begitu. Nah, itu bisa saja Ibu misalkan dengan sistem shift pembagian jam masuk sekolah gitu ya. Jadi kalau misalkan ruangannya hanya ada satu, muridnya ada 2 kelas dengan jumlahnya banyak, itu misalkan dari jam sekian sampai jam sekian ini untuk kelas kelompok A. Nah, nanti ketika kelompok A sudah pulang misalkan ya 2 jam setengah kan 90
900 menit dalam 1 minggu ya, itu kan sesuai dengan permen ya untuk usia tersebut. Nah, ketika misalkan sudah memenuhi, misalkan ini pulang, masuk lagi kelas berikutnya. Jadi bisa disiasati seperti itu. Tapi itu jangan sampai kita terkungkung bahwa kelas adalah ruangan ini gitu ya. Untuk belajar kita bisa bebas dari mana saja. Seperti itu Bu ya. Ini Masya Allah. Iya, Bu Risa. Iya Bu Is, Terima ada. kasih Bu. Ini waktunya kebetulan sudah lewat Masya 2 Allah. menit. Iya. Tetapi kita kasih kesempatan Bu Eet ya. Ya, boleh. Tadi kan udah mau bertanya. Iya. Jadi satu lagi pertanyaan boleh? Boleh, silakan. Bu Iya. Eet. Mangga Ibu Eet, silahkan. Iya, Mangga. Masya Allah. Bu Eet, mangga Bu Eet, silahkan Bu Eet. Assalamualaikum Bu Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu Eet, iya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Iya, Bu Risa bertanya ini mengenai pengelolaan kelas ya. Nah, kalau di kami itu jadi kebanyakannya kalau mengandalkan guru yang guru yang baru datang ke sekolah itu, jadi gurunya dimanfaatkan gitu untuk pengelolaan kelas, sementara guru-guru yang lain yang sudah lama apalagi sudah tua itu santai-santai gitu. Terus bagaimana sih cara bukan mengingatkan, maksudnya mengarah ke apa ya, bingung juga. Biar guru semua itu kompak untuk pengelolaan kelas gitu. Jadi istilahnya tidak capek sendiri. Sementara guru-guru yang tua itu kan kadang maaf ya, malas lah gitu. Itu yang terjadi, yang problema yang saya rasakan pada saat ini gitu, Bu. Mohon pencerahannya. Makasih. Iya, terima kasih Bu Eet. Masya Allah Bu Eet, mohon maaf dari provinsi mana? Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Tasik ya. Tasik. Oh, mohon Wilujeng Sumping Tasik. Nah, ya itu bisa saja menjadi permasalahan klasik ya yang dialami oleh beberapa sekolah gitu ya. Tapi untuk kita, misalkan saya ada di posisi senior nih gitu ya, misalkan ya, ketika yang kami alami sekarang gitu ya, ketika memang biasanya yang muda yang berkarya itu memang yang muda itu banyak ide gitu ya. Nah, ketika yang muda mencetuskan ide, tak gitu ya. Nah, kita ini perannya sebagai guru ya. Nah, yang senior, oh iya bagus. Tapi biasanya kalau misalkan itu, Neng, bagaimana ya kalau misalkan itu idenya bagus, ini kita sesuaikan saja. Nah, bagaimana menularkannya? Yang muda itu kalau misalkan sama yang senior dikasih masukan itu ya tolong diperhatikan juga gitu ya. Jadi jangan sampai masukannya itu apa sih Bu, ini saya yang paling benar misalkan ya, kata yang muda teh. Nah, jadi kurangi ego, masing-masing kurangi ego, itu kuncinya ya. Masing-masing kurangi ego. Jadi yang muda jangan sampai ini yang terbaik nih Bu, ini yang terbaru gitu ya. Nah, tetap saja ketika kita mau mengenalkan suatu suatu sistem baru atau suatu ilmu baru, itu diajaknya, dirangkulnya secara baik-baik. Artinya kita tetap harus menomorsatukan rasa hormat kita ke yang lebih senior gitu ya. Karena walau bagaimanapun ketika misalkan attitude kita, perilaku kita bagus gitu ya, itu insya Allah dari segi adaptasi, dari segi penerimaan itu jadi insya Allah bisa kita bisa masuk gitu ke ranah yang misalkan yang senior tersebut gitu ya. Jadi sama-sama menahan ego, sama-sama memiliki pemikiran terbuka juga, seperti itu. Masya Allah, ini ada teman saya dari Makassar. Masya Allah, terima kasih Bunda Tini. Ya Allah, siapa? Ya, Bu Suhartini ya. Masya Allah, beliau baru pulang dari Jepang, sama setahun yang lalu baru dengan saya ya. Terima kasih Bunda Tini sudah hadir, ya Allah. Iya, terima kasih ya Bu Risa, jawabannya Bu Eet. Iya, waktunya sudah, ini kayaknya kalau ngebahas lebih banyak lagi waktunya tidak cukup, tetapi karena terbatasnya waktu, ini ternyata banyak teman-teman Bu Risa ya yang dari Aceh, Makassar, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat dan sekitarnya, luar biasa sekali ya Bu ya.
Mangga Bu Risa silahkan disimpulkan sebelum kita tutup materi ini, silahkan. Ya, terima kasih Bu Is. Ya, baik teman-teman semua, sahabat semua, Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir. Jadi manajemen kelas yang kita lakukan itu yang saya paparkan itu hanya merupakan ide saja. Jadi nanti ketika penerapan di kelas itu silahkan kembangkan, sesuaikan dengan keadaan sekolah, sesuaikan dengan karakteristik anak didik kita. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu itu lebih kreatif daripada saya gitu ya. Pertama itu, terus tidak ada patokan apakah cara saya salah, cara saya benar, itu tidak ada patokan antara benar dan salah. Karena kita yakin bahwa kita yang melaksanakan, kita yang tahu apakah cara tersebut tepat atau kurang tepat seperti itu. Bu Is, saya mohon izin untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Bu Is dan Bu Azizah ya, tim yang kompak, untuk Bapak dan Ibu instruktur keren yang selalu mendampingi kami dengan sabar, Bapak dan Ibu partisipan, dan alhamdulillah Bu Rita sudah hadir, Ketua Ikatan NS dan IN TK se-Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir, dan teman-teman dari NS dan IN TK seluruh Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf saya secara pribadi atas segala kekurangan. Terima kasih sekali ya. Semoga Bapak dan Ibu kuotanya diganti berlipat oleh Allah gitu. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu materinya. Iya, semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima Amin kasih. ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Ais. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Risa yang telah menyampaikan paparan manajemen kelas ala Korea. Barangkali nanti bisa di-share ya bentuk PDF-nya Bu Risa ke teman-teman yang belum masuk tidak dari awal, jadi menyimak pas akhir-akhir acara saja. Demikian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan materi kita kali ini banyak manfaatnya. Amin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu host, Ibu Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Risa dan Bu Ais, luar biasa sekali hari ini ya materinya tentang manajemen kelas ala Korea. Terima kasih juga kepada Bapak Instruktur, Bapak Septian, Ibu Fitrahmi selaku instruktur ya. Terima kasih atas kehadirannya di room kami, dan juga seluruh partisipan semuanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Oke, kami tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Risa, Bu Aziza. Alhamdulillah ya, lancar. Bu Aziza, ini sampai jam berapa? Itu mungkin Bapak Ibu instruktur mau memberi masukan, silahkan. Oke, Bapak Septian atau Ibu Fitrahmi, mangga barangkali ada masukan ataupun saran mengenai hari ini di room kita. Dan juga untuk partisipan, sengaja kami belum tutup, barangkali ada yang belum mengisi presensi ya. Silakan. Bapak Septian, halo. Ada masukan kah ataupun ini saran? Halo Bapak Septian. Bu Ajijah, ada Pak Syahrul juga, ada Pak Syahrul, Pak Syahrul, Pak ya selamat datang Pak Syahrul. Ya. Aduh, beliau mohon dari maaf. tadi hadir, beliau dari tadi. Ya, hadir. iya luar biasa sekali, terima kasih Pak Syahrul. Barangkali ada masukan, mangga. Ya, assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Saya kira sudah cukup mantap nih penampilan keberapa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak,
Mohon maaf. Penampilan keberapa? Saya sebagai presenter, alhamdulillah ini yang kedua untuk menjadi presenter. Ya, makanya kelihatan semua kayaknya udah pengalaman, udah menguasai room. Alhamdulillah. Dari saya mantap lah. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Septian barangkali ada masukan untuk ini Pak ke kita, Pak Septian. Bu Fitrahmi, tadi kami lihat ada Ibu Fitrahmi ya. Terima kasih Bu Fitrahmi sudah hadir di room kami. Ya baik, secara teknis mengenai penampilan sudah tidak dirugikan lagi, sudah sukses. Namun hanya sekedar mengingatkan karena masa penugasan itu tinggal tersisa kurang lebih 2 minggu lagi ya. Tinggal 2 minggu lagi. Kemudian setelah Bapak Ibu menyelesaikan tugas sebagai pemateri, sebagai host dan juga moderator, ada satu lagi yang perlu diingat yaitu diseminasi. Ya, diseminasi silahkan Bapak Ibu menyelenggarakan video conference lagi, tapi dengan peserta non PCT. Dan diseminasi tersebut Bapak Ibu silakan menyampaikan pengalaman Bapak Ibu sebagai presenter, sebagai moderator, sebagai host ketika mengikuti kegiatan PCT ini. Seperti itu. Itu intinya diseminasi yang dilakukan. Ibu Bapak menyelenggarakan PIKON lagi dengan peserta non PCT, berbagi pengalaman tentang pelatihan PCT ini. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Septian. Ini ada masukan, boleh saran, katanya barangkali pertemuan selanjutnya ditambah durasinya, sepertinya masih kurang. Iya, Ibu Ai. Dengan Hayu masih ini asik. Ya. Ibu Ai dari mana Bu Ai? Oh, Bu Ai Subang. Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Septian. Insya Allah saya pribadi. Oh ya, mohon maaf Pak Septian. Kalau untuk diseminasi, apakah harus bertiga atau perorangan atau bagaimana? Halo Pak Septian, mohon informasinya untuk diseminasi. Apakah harus perorangan atau tim semacam ini atau bagaimana sebaiknya? Cek, halo. Sepertinya langsung izin live Bu, tadi pas ngasih masukan. Oh, masih ada di saya? Oh, masih? Ya. Mas Septian, halo. Iya, oke. Jadi begini ya Bapak dan Ibu dan teman-teman yang hadir juga. Insya Allah nanti saya belum sih, masih menyesuaikan dengan agenda yang lain juga. Insya Allah nanti saya mungkin secara pribadi nanti akan mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti diseminasi rencananya setelah hari Minggu ini. Jadi saya akan mengundang teman-teman guru TK di Kabupaten Subang, terus teman-teman di Ikatan NS dan IN Indonesia juga. Itu nanti untuk informasi kelanjutannya saya akan itu dulu. Kemarin sudah meminta izin kepada Ibu Rita Nurunisa untuk ikut diseminasi di ikatan itu. Alhamdulillah beliau sudah memberikan izin. Jadi untuk informasi dan lain sebagainya nanti ditunggu saja kabarnya ya. Ya, halo Pak Septian, masih ada Bu Ajijah. Pak Septian mohon informasi untuk diseminasi, atau Pak Syahrullah gitu, Bu Justina. Untuk informasi diseminasi apakah harus tim atau bagaimana? Terima kasih. Bu Risa Fitria, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu Dini, terima kasih Bu Dini ya. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama Ibu, ya. Oke, ini keren banget ya presentasinya. Sayang saya nggak menyimak dari awal karena ada di room lain gitu ya. Ini terima kasih Bu Risa Fitria atas sharing infonya, juga Ibu Azizah yang sudah menjadi host ya. Ini moderatornya siapa? Ibu
Ibu Ois, Bu. Ibu Oke, Ois. Bu Ois Kurniati ya. Baik, Ya. saya mohon izin mungkin untuk menjawab apa tadi pertanyaan dari Bu Risa ya, menyangkut diseminasi. Baik, ini untuk diseminasi Ibu, ini kan salah satu penugasan akhir ya. Jadi ketika peserta, Bapak dan Ibu peserta itu sudah mengerjakan penugasan dari mulai menjadi presenter, lalu menjadi moderator, menjadi host dengan beberapa tugas nanti tagihannya sudah di-share. Nah, itu mungkin kalau menurut saya memang yang terakhir itu adalah diseminasi gitu ya. Kenapa? Karena diseminasi itu complete atau secara holistik akan membutuhkan semua skill set visi gitu. Jadi dalam mempersiapkan diseminasi mulai dari membuat flyer digital, lalu membuat form untuk absensi atau presensi, lalu juga mempersiapkan meeting room, itu kan akan dilakukan oleh satu orang secara pribadi gitu ya. Tapi saya melihat itu ada juga beberapa Bapak dan Ibu guru hebat yang sangat cerdas. Jadi diseminasinya itu dibuat per panelis. Oke, bisa Bapak dan Ibu dibuat diskusi panel gitu ya dalam diseminasi, tapi tetap yang pertama adalah satu orang memiliki satu topik diseminasi mengenai skill set visi. Mau itu Bapak dan Ibu nanti menyampaikan mengenai bagaimana sih cara membuat flyer, atau misalnya bagaimana caranya membuat form digital, atau misalnya bagaimana Bapak dan Ibu merecord video untuk nantinya akan diupload ke YouTube gitu ya, seperti itu. Nah, itu kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi, dan jangan lupa untuk diseminasi, memang target grupnya bukan untuk peserta. Karena peserta visi itu sudah diberikan materi skill set visi gitu. Jadi, tidak termasuk target peserta gitu ya, target grup. Tapi mengikuti sih oke-oke saja gitu. Barangkali mau enrichment atau misalnya mau belajar lagi, it's okay gitu, it's okay. Hanya memang target grup di sini bukan untuk peserta virtual coordinator, tetapi target grupnya adalah orang luar, baik itu kolega kita atau siswa kita atau misalnya MGMP atau KKG yang memang berkenan untuk mengikuti diseminasi kita gitu. Tetapi dalam persiapannya itu sebetulnya memang harapan kami itu Bapak dan Ibu mempersiapkan sendiri gitu. Atau kalau misalnya mau ada diskusi panel, it's okay, cuman satu orang punya tema diseminasi sendiri. Skill set visi itu kan ada banyak, ada 7. Nah, tiap orang itu bawa satu tema gitu, nggak semuanya juga. Kira-kira begitu Bu Risa mungkin. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan clear. Ibu kalau misalnya ada yang belum clear boleh kita diskusi. Iya. Terima kasih Bu Dini. Jadi sudah terbayang gitu ya bagaimana apa yang harus kita lakukan dari mulai pembuatan kelas, flyer, undangan dan lain sebagainya sampai nanti pelaporan mungkin ya itu ya. Alhamdulillah sudah terbayang. Betul, Bu. Ya. Dan Bu Risa boleh sedikit menambahkan ya Ibu ya. Untuk pelaporannya, skill set visi memang bukan diminta untuk bikin video misalnya yang nanti akan diupload di YouTube, bukan, karena itu adalah tagihan dari presenter. Tapi untuk diseminasi itu hanya satu foto sebetulnya yang merupakan kolase dari diseminasi Bapak dan Ibu peserta. Dan satu foto kolase itu memang diharapkan bisa berbicara banyak ketika Bapak dan Ibu nanti mengadakan meeting, form digitalnya juga sudah di screenshot, lalu juga flyernya, lalu juga ada interaksi misalnya di sana dengan peserta dan lain-lain. Gitu, Bu Risa. Alhamdulillah. Baik Bu Dini. Mudah-mudahan nggak memberatkan ya Bapak dan Ibu. Tetap semangat. Sebenarnya saya pribadi gitu ya, ini mumpung teman-teman di Ikatan NSIN masih ada gitu ya, saya dengan kegiatan VCT ini saya sangat terbantu sekali gitu ya. Terutama saya mengepalai kepala divisi ketika sekarang semuanya harus WFH gitu ya.
semuanya itu kan seolah-olah harus berpindah dari dunia nyata gitu ya ke online gitu ya, ke daring gitu ya. Jadi ketika saya mengikuti kegiatan VCT ini, progresnya terhadap kami gitu ya, kegiatan-kegiatan kami itu saya sangat terasa sekali gitu ketika saya memanage tim, bagaimana ini ilmu yang bagaimana gitu ya, dari mulai tadi flyer memang kami sebelumnya sudah ada, tapi ketika saya mendapat ilmu mengenai formulir digital dan lain sebagainya, itu semakin memantapkan saya. Jadi itu saya sangat berterima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk VCT 6 Jabar gitu. Terima kasih sekali, itu memang sangat membantu saya secara pribadi gitu, Bu. Alhamdulillah. Ya Bu, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga memang kegiatan ini tentu saja tidak terlepas dari kolaborasi dan kerjasama semua pihak, yaitu penyelenggara terutama dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat lewat Pendikbud, lalu Simeo Kitab in Science, dan tentu saja rekan-rekan saya, para PJ wilayah dan instruktur hebat di Jawa Barat. Tentu saja yang tidak yang paling penting di sini adalah para peserta juga, Bu. Jadi terima kasih banyak juga justru saya mengucapkan atas nama tim panitia kepada Bapak dan Ibu peserta yang memang mempunyai keinginan untuk bergabung di dalam VCT gitu ya, sehingga nanti akan menjadi keluarga besar VCI Jabar, Virtual Coordinator Indonesia Jabar. Insya Allah, Bu. Setelah itu kita berkolaborasi yang hebat nanti. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Amin. Ya, Masih, Bu. Terima kasih banyak Bu Dini ya, Masya Allah saya kaget ada Bu Dini gitu. Kehormatan ya kita didatangi Bu Dini. Suatu kehormatan sekali. Kaget. Ya, terima kasih Bu Dini sudah berkenan hadir. Ini saya juga Masya Allah teman-teman dari Sulawesi, dari Aceh, terima kasih gitu ya mau berkenan hadir gitu. Ya Bu, saya senang ikut belajar. Makasih Bu Risa. Ya, Bu Risa terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Bagaimana kelas di Korea itu luar biasa. Masya Allah, iya sama-sama Bu ya. Ya, Masya Allah, janganlah. Saya suka baper ini kalau udah begini. Ya, terima kasih. Saya mendoakan semoga Bapak Ibu, keluarga semua senantiasa diberi sehat, dilindungi Allah, diberi kekuatan selama menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa, dan kita semua terutama berharap, berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari muka bumi ini ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Aduh Bu Martaomo, Masya Allah. Itu jauh sekali itu saya lihat di Talaud ya Ibu ya. Talaud ya. Amin. Ya rabbal. Ya Allah. Iya, jauh sekali ini dekat Filipina. Iya, jadi Bu Marta itu lebih dekat ke Filipina daripada ke kami gitu ya. Terima kasih Bu Marta sudah berkenan hadir. Bisa. Ini yang dari Lampung juga hadir ya Bu ya. Ada dari Lampung. Masya Allah Bu. Salam dari jauh Bu Marta. Iya, Bu Marta. Ada Bu Ivon. Bu Ivon. Ya, Bu Ivon dari Lampung. Bu Ivon itu. Iya, terima kasih Bu Marta. Ya, salam kenal. Salam kenal kembali untuk semuanya, Masya Allah Bu Bu Marta. Ipon katanya Bu. Ya. Bu Ivon itu beliau guru saya. Jadi kita itu ada kegiatan bareng waktu itu penyegaran IN di Bandung ya Bu Ivon. Bu Ivon dari Lampung. Masya Allah beliau itu ya keren banget semangatnya, dan Bu Eis itu cas-cis-cus Inggrisnya itu keren banget sumpah. Pokoknya keren Bu Ivon. Saya harus belajar bahasa Inggris ke Bu Ivon. Aduh, salam ketemu lagi nih. Iya, semoga. Halo. Iya Bu Ivon, semoga kita diberi kesempatan bertemu lagi ya Bu Ivon. Iya, sama-sama. Salam kangen semua ini. Iya, Masya Allah Bu Ivon. Sehat-sehat ya di Lampung sana ya Bu Ivon. Amin, amin.
Sama-sama semuanya. Terima Hebat. kasih sudah ingat. Terima kasih bagi yang sudah masih ingat sama saya. Ya Allah, saya ingat terus sama Bu Ipon, semangatnya keren, luar biasa gitu ya. Ada Bu Suhartini. Ini Bu Suhartini ini teman saya, dia itu imut ya, tapi itu ya Allah, pengalamannya luar biasa. Itu kalau saya dengan Bu Sumartini itu apa ya? Bu Sumartini itu kecil-kecil cabai rawit, jadi pas digigit itu pedesnya. Jadi beliau itu sangat merendah sekali. Beliau itu termasuk kontingen dari Indonesia yang kemarin ikut short course di Jepang. Jadi setelah tim Korea pulang, teman-teman TK dari Indonesia itu ke Jepang dan Bu Suhartini ini salah satu timnya ya. Bu Suhartini, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Ini serasa reuni. Bu, ya Bu Tini, tidak terdengar suaramu. Masya Allah, saya sudah merinding. Nggak boleh nangis ya? Ya, berasa. Terharu ya Bu Risa ya? Senang ya? Batal. Iya, sangat terharu saya. Berasa. Saking bahagianya jadi nangis itu ya Bu ya? Visit. Tak terasa ya Bu Iya, ya? alhamdulillah Bu Visiti ini memberi wadah ke saya gitu ya. Langsung bereuni dengan teman-teman se-Indonesia. Terima kasih ya Allah ya. Alhamdulillah. Ketemu teman-teman jauh ya Bu ya? Yang tidak terbayangkan sebelumnya. Iya ya Allah. Ada Ibu Harmalinda. Ibu Harmalinda ini sebentar dari DKI. Kemarin kita seminar bareng ya Bu ya. Ibu ya betul ya Bu dari DKI. Iya. Alhamdulillah. Benar. Ibu terima kasih sudah hadir ya Bu ya. Iya. Masya Allah. Ibu bagaimana Asik. kabar DKI? Sehat-sehat Ibu? Hati-hati, sangat hati-hati. Kami tidak keluar kalau tidak ke pasar, gitu. Jadi Iya, halo Bu. halo, Iya. jadi kami kalau misalnya keluar itu hanya untuk benar keperluan yang sangat-sangat perlu aja. Sedangkan kalau tidak ada keperluan ya udah benar-benar di rumah Masya Allah, iya. Iya, aja. semoga Ibu, keluarga, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita semuanya, seluruh bangsa Indonesia itu senantiasa diberi sehat ya Bu ya. Dan ya semoga Amin. saja pandemi ini segera berakhir gitu. Masya Allah Iya, ya. Bu. Amin. Iya. Semoganya semuanya sehat ya. Semoga Amin. wabahnya cepat hilang. Amin. Masya Allah. Terima kasih Bu sudah berkenan hadir. Dan ini Iya. ada, aduh ya Allah teman-teman, ada Bu Heli. Bu Heli kalau tidak salah saya mengingat-ingat dari Jatim ya, atau Jateng gitu. Jatim ya Bu ya. Bu Heli kalau tidak salah dari Jatim. Kemarin beliau juga Gresik ya, Gresik Jatim ya. Ya Bu Heli dari Gresik juga kemarin bareng kita kegiatan. Ya, Masya Allah, terima kasih sekali lagi ya Bu Ais. Bagaimana roomnya? Ini Sebentar dulu Bu, saya masih bingung mengenai diseminasi ya. Terus terang, hari ini merupakan hari terakhir saya Pikon, udah 6 tugas saya. Semua sudah saya upload tugas-tugas saya yang di kantung tugas. Cuma satu diseminasi saya masih bingung. Kebetulan ini masih ada Pak Septian ya. Itu tadi Bu Dini juga udah menjelaskan, cuma saya masih bingungnya. Berarti kita nanti membuat lagi Pikon, bisa host, moderator, dan pemateri sendiri seperti itu. Terus nanti yang dilaporkan cuma kolase aja. Satu foto gitu, berisi 5 foto, terdiri dari flyer, terus apalagi tadi SS ya, sampelnya dari peserta di luar peserta PCT ini. Terus apalagi saya masih bingung gitu, berapa yang harus saya SS dan berapa yang harus peserta SS gitu. Barangkali Pak Septian bisa ini lagi gitu ya, supaya nanti insya Allah saya mau menjadwalkan antara Senin atau Selasa mau buat itunya apa rencana jadwalnya seperti itu. Terus materinya juga, materi yang selama kita ikut PCT ini
atau bisa di luar materi itu atau bagaimana? Pak Septian barangkali bisa menjawab kebingungan saya seperti itu. Pak Septian masih ada ya Bu ya? Oh, udah left. Masih ada. Bu Ajijah? Bu Ajijah, Pak Septian masih ada? Pak Septian masih ada, belum left. Cuman suara belum muncul. Dinyalain aja Bu, mic-nya. Sudah saya nyalakan. Oh iya. Sepertinya standby. Kalau Bu Ajijah sama Bu Risa barangkali udah paham ya mengenai diseminasi. Jadi kalau tidak Saya belum nyampe diseminasi karena tugasnya baru berapa kali tampil. Jadi Semangat. Bu Eis, kalau tidak salah ya yang saya tangkap itu satu kolase itu terdiri dari screenshot video ketika kita penyampaian materi, terus flyer, terus itu juga daftar partisipan yang ada di chat kita. Pokoknya 5 kolase foto kegiatan. Dan itu diulang Bu, agak pelan Bu. SS video penyampaian materi, terus daftar hadir partisipan. Ya, termasuk e-form. Formulir. Oh, e-form, ya. Terus apa lagi Bu? Flyer. Udah 4 nih. Satu lagi apa PowerPoint ya gitu ya atau apa gitu. Pokoknya 5 materinya. Ya, materi. Betul Bu, materinya juga di screenshot, dimasukin ke dalam kolase. Bu Dini masih ada ya? Iya, makasih Bu Dini. Maklum saya satu lagi tuh Bu, tinggal diseminasi aja. Yang udah Ibu udah lulus dong Bu, Boy, semangat ya. Masih ada 9 hari. Amin. Iya, ini hari terakhir, ini ke-6 kalinya udah jadi 2 kali host. 2 kali moderator, 2 kali presenter, ya tinggal yang satu itu kantung tugasnya tinggal 1 lagi, seperti itu Bu. Iya siap Bu, berarti insya Allah Senin beres ya Bu. Insya Allah, doakan saja ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, semoga Bu Eis diberi kemudahan. Doakan juga saya belum setor ke kantor. Amin. Ya Allah, saya malu. Ya, baik, mungkin bisa kita close ya, Bu, roomnya. Ya, mangga. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Halo, ya Bapak dan Ibu, terima kasih. Ibu Eva, ada Ibu Eva Susana, Masya Allah. Ibu Harmalinda, Ibu Heli, Ibu Imas, Ibu Marta, Pak Septian, Bu Justina atau Bu Ivon. Semuanya, Masya Allah, terima kasih. Mohon maaf dari kami. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu semua mendapat balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga diberi kesehatan semuanya. Sehat-sehat ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih.